Bimo sering terbangun sendirian. Kamar tidurnya yang sederhana terasa sangat luas saat malam tiba. Jam dinding kayu di sudut ruangan berdetak dengan keras, memecah kesunyian malam yang lembab. Bimo baru saja pindah ke rumah tua milik keluarganya. Tepat pukul 2 pagi, sebuah suara memecah keheningan. Suara itu pelan, serak, dan terdengar sangat dekat, seolah-olah seseorang sedang berbisik tepat di balik plafon kayu kamarnya. Suara itu bukan suara angin, melainkan suara perempuan yang seolah mengenal namanya sejak lama. Bimo teringat peringatan dari Eyang Ratna saat mereka pertama kali tiba di rumah ini. Eyang selalu berpesan dengan nada serius agar Bimo tidak pernah menanggapi suara apapun yang memanggil namanya setelah tengah malam. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih mendesak. Kali ini suara itu berpindah ke arah atap teras depan. Bimo bisa mendengar suara gesekan sesuatu yang basah dan berat di atas genting. Seperti sesuatu yang ditarik dengan susah payah di atas permukaan tanah liat. Rasa ingin tahu yang berbahaya mulai merayap di hati Bimo. Dia berjalan perlahan menuju jendela, menyibakkan sedikit gorden kainnya. Di luar, pepohonan pisang bergoyang tertiup angin kencang, namun tidak ada siapa-siapa di halaman. Tiba-tiba dia melihat tetesan cairan kental dan merah jatuh dari tepian atap, membasahi daun pisang di bawahnya. Sesuatu yang mengerikan meluncur turun dari atap, berayun tepat di depan jendela Bimo. Itu adalah kepala seorang wanita dengan rambut hitam panjang yang kusut dan mata merah yang menyala. Di bawah lehernya yang terputus, organ dalam, paru-paru, jantung dan usus menjuntai dan berdenyut-denyut dalam kegelapan. Itulah Kuyang, makhluk haus darah yang sedang mencari jalan masuk. Kuyang itu menempelkan wajahnya yang pucat ke kaca jendela. Mulutnya tidak bergerak, namun suara itu kembali bergema di dalam kepala Bimo. Makhluk itu tampak sangat lapar. Ususnya yang panjang melilit bingkai jendela, mencari celah sekecil apapun untuk bisa merayap masuk ke dalam kehangatan rumah. Bimo hampir saja berteriak. Mulutnya sudah terbuka untuk memanggil ibunya, namun dia teringat pesan Eyang tepat pada waktunya. Dia menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Dia tahu jika dia mengeluarkan suara sedikit saja, baik itu teriakan atau jawaban, Kuyang itu akan mendapatkan undangan untuk menembus dinding pertahanan rumah mereka. Karena tidak mendapat jawaban, Kuyang itu mulai mengamuk. Ia terbang kembali ke atas atap, mencakar-cakar genting dengan suara yang memekakan telinga. Suara jeritannya yang melengking memecah malam. Namun Bimo tetap diam, meringkuk dalam kegelapan sampai jantungnya terasa ingin melompat keluar. Sinar matahari pagi mulai menyelinap melalui celah jendela. Suasana mencekam itu lenyap seketika. Bimo keluar ke halaman dan melihat jejak cairan merah yang sudah mengering di daun pisang dan goresan dalam di atas gentingnya. Dia selamat semalam karena dia tahu satu rahasia paling penting di desa ini. Jangan pernah menjawab saat namamu dipanggil dari atas atap.